Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Wiliana dari kelas 2B dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan memberikan sedikit orasi saya yang berjudul anti korupsi. Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, bangsa, serta bahasa dan berbagai sumber daya yang lainnya yang melimpah. Seringkali negara ini digadang-gadang sebagai surganya dunia. Tapi, apa jadinya bila negara yang sering disebut-sebut sebagai tanah surga ini tidak mendapatkan hak Indonesia untuk maju? Masyarakat Indonesia yang seharusnya mendapatkan hak-hak mereka untuk membuat negara ini menjadi maju justru dilahap oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Indonesia saat ini sedang mengidap penyakit yang cukup serius, yaitu korupsi. Benar, negara ini penuh dengan para koruptor yang seringkali bermain kotor dan memenuhi hasrat yang keinginan mereka sendiri. Dan apakah teman-teman ini di sini menyadari bahwa tindakan korupsi bisa mengancam eksistensi generasi muda? Beberapa dari kita mungkin cukup abai dengan urusan korupsi. Soalnya baik di Indonesia maupun di berbagai negeri dan di dunia ini para pelaku koruptor banyak datang dari orang-orang penting seperti kepala desa, bupati, gubernur, hingga menteri. Pertanyaan saya, apakah mungkin kisah korupsi hanya diperankan oleh orang-orang dewasa yang punya jabatan tinggi semata, atau malah ada segunung cerita korupsi namun belum terungkap di media? Indonesia saat ini tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang paling tinggi di dunia. Kasus-kasus korupsi yang telah terpublikasi media saja sudah cukup membuat Indonesia menyandang predikat ini, apalagi kasus-kasus yang belum terpublikasi. Jadi, apa negara ini? Pelaku korupsi terus-terusan datang tanpa henti dari tahun ke tahun. Hal ini bila semakin dibiarkan justru akan merusak sendi kehidupan negara ini. Berbagai jenis kecelakaan di Indonesia satu persatu muncul akibat fasilitas negara yang tidak layak untuk digunakan. Dana-dana yang dimiliki sebenarnya cukup untuk membangun berbagai fasilitas negara yang layak. Tapi, dana-dana tersebut justru diambil oleh pelaku korupsi tanpa adanya rasa bersalah sedikit pun. Perekonomian semakin menurun, kemiskinan semakin meningkat, kejahatan semakin merajalela. Kerusakan alam terus-terusan saja akibat ulah tangan manusia. Kita akan terus semakin tertinggal bila sering dengan kemajuan negara lain. Uang bukanlah segalanya di dunia ini. Apakah kita rela menjual harga diri kita yang harganya tak terhingga hanya demi mendapatkan uang yang mempunyai batasan nominal? Jika memang ada orang yang seperti itu, maka orang tersebut memang benar-benar sudah terbuai oleh materi dunia yang fana ini. Maka dari itu, sebagai warga yang baik, janganlah kita terpengaruhi oleh perilaku tersebut. Mari kita cegah tindakan tidak terpuji ini dengan menolak semua sogokan dari para pelaku korupsi ini. Sebagai apapun dan sepeser sebesar apapun nominalnya, selalu ingat bahwa materi dunia hanyalah sementara. Kita didik anak cucu kita untuk menghindari perilaku korupsi sejak dini. Kita tanamkan pada mereka nilai-nilai Islam sehingga mereka bisa menyadari bahwa perbuatan korupsi ini hanyalah hal mencuri yang mendapatkan hukuman dari Allah kelak nanti. Tegakkan keadilan di sekitar kita dan semampu kita demi kebahagiaan bangsa dan negara. Janganlah takut dengan hukuman yang diberikan oleh manusia. Ingat bahwa hukuman Allah itu justru lebih kejam dari hukuman mereka. Maju tak gentar, membela yang benar. Sekian orasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Korupsi, stop korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.